Selamat pagi Bu Hana, selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Ilian. Pak. Wah, gimana kabarnya ini? Kok kelihatannya wajahnya penuh semangat nih. Gimana kabarnya Bu Hana? Alhamdulillah, luar biasa, Pak. Turut senang mendengarnya Bu. Kalau Bu Lina gimana Bu kabarnya Bu? Ya, Alhamdulillah sehat juga, Pak. Wah, luar Kabar biasa. Pak bagaimana nih, Pak? Ya saya juga dalam keadaan baik Bu. Terima kasih sudah menanyakan dan Ya, ya kita bertiga hari ini ya kita berkumpul ya melalui Zoom meeting ini dan untuk kegiatan kita hari ini itu yang menjadi coach itu Bu Hana atau Bu Lina ya? saya, Pak. Baik, jadi Bu Lina ya. Berarti Ya, Bu Hana sebagai coachee gitu ya Bu ya? iya Ya, benar, betul, Pak. Pak. Baik, Bu Lina kalau boleh tahu nih kira-kira apa yang perlu saya amati nih Bu untuk kegiatan hari ini Bu? Ya, gini, Pak. Saya itu biasanya kurang bisa fokus pada coach, Pak. Di saat coach menceritakan tuh, saya tuh kadang-kadang kemana-mana pikiran saya. Jadi, ya itu intinya saya kurang bisa fokus. Akhirnya urutan-urutan tirta itu tidak terlaksana dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik, jadi yang akan saya ya amati berarti kekurang fokusan Ibu gitu ya berarti ya. Nah, Ya, benar, kalau boleh Pak. tahu nih Bu, kalau itu dijadikan angka nih Bu, skala 1 sampai 10 gitu Bu, kira-kira dengan kondisi yang seperti itu tadi, Ibu Lina ini ada di angka berapa kalau menurut Ibu ya, Bu? Kalau menurut saya menilai diri saya di sekarang ini ya Pak ya, posisi saya itu mungkin berada di 7. 7 ya, Bu, ya. Nah, kalau Ibu merasa bahwa Ibu ada di posisi angka 7 nih, kalau menurut Ibu sebagai seorang coach itu idealnya ada di angka berapa, Bu? Idealnya itu ada berada di angka 9 sebenarnya, Pak. 9 ya, Bu, ya. Nah, kira-kira, sebagai seorang coach nih, Bu, nantinya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ya, supaya Ibu berada di angka yang Ibu harapkan tadi, angka idealnya Ibu, yaitu di angka 9 tadi, Bu? Hmm. Mungkin yang pertama saya akan mencoba fokus Pak ya, mencoba fokus kepada coach di saat dia menceritakan masalahnya itu. Yang kedua, saya tentunya harus menghafal urutan tirtanya Pak. Baik, Bu, mungkin ya kalau tadi Ibu cerita bahwa Ibu kehilangan fokus nih. Ya, benar Nah, Pak. kira-kira bagaimana caranya nih, Bu, ketika nanti ya, kira-kira Ibu itu supaya tidak terjadi kehilangan fokus, apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Saya mungkin akan memantapkan diri terlebih dahulu ya Pak, memantapkan diri dari awal dengan coach yang akan saya berdua melakukan kegiatan tersebut ya Pak ya. Yang kedua, bukan kemungkinan Pak ya, saya wajib membuat catatan kecil agar saya bisa melakukan sesuai alur tirtanya. Baik, berarti saya juga harus mengamati berarti, Bu, ya, bahwa alur dari pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah sesuai Hmm. urutannya atau tidak, begitu ya, Bu, ya? Ya benar sekali Pak. Baik, untuk tetap fokus nih, Bu, pada saat coaching nanti, kira-kira daya dukung apa ya yang bisa benar-benar men-support Ibu gitu, Bu? Tentunya Pak ya, supaya saya lebih fokus itu tentunya saya membutuhkan ruangan ya Pak. Mungkin ruangan yang jauh dari keramaian, agar saya bisa lebih fokus. Lalu yang kedua, saya akan menyiapkan buku catatan kecil supaya Baik saya bisa tetap dalam alurnya. baik, Bu, ya. Jadi ruangan dan juga buku catatan kecil ya Ya. yang itu bisa mendukung Ibu. Baik, saya pikir, sudah jelas ya, Bu, ya. Saya juga sudah menangkap semuanya. Kalau begitu mungkin, Ibu pada saat ini bisa mensimulasikan ya coaching Ibu, Ibu sebagai coach dan juga Bu Hana ya sebagai coachee. Hmm. Dan selama proses itu saya akan mengamati, Ibu ya, saya akan mengamati Iya, Bu Lina dan tentunya, saya juga akan mencatat hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan gitu ya Bu Lina ya. benar Baik, Pak. mungkin saat ini, sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Lina ya untuk memulai sesi coaching dengan Bu Hana. Dipersilakan Baik, Bu. baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Em,
Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Ana sendiri gimana kabarnya? Ya ini Bu, secara fisik saya terlihat sehat sekali Bu, gitu. Tapi ini secara pikiran mungkin bahasanya agak-agak mumet ke apa lah gitu Bu, bahasanya Bu. Kenapa mumet Bu Ana? Ada masalah apa Bu Ana? Ini Bu, saya sedang ada masalah memang sih ini Bu. Ini kira-kira Bu Lina ada waktu nggak ya untuk diskusi sama saya? Oh tentu saja Bu Ana, pasti tidak buat Bu Ana. Kasih Bu Lina. Jadi dari permasalahan ini Bu, saya pengennya sih ada solusi lah gitu Bu nanti ke depannya untuk bisa saya lakukan gitu Bu. Berarti Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan Ibu ya, bukan begitu Bu? Iya Bu, benar seperti itu. Baik. Bu Ana sedang mengalami masalah apa Bu Ana? Begini Bu, jadi di kelas ini memang ada satu kelas Bu gitu ya saya ngajar. Di khusus satu kelas ini memang ada satu anak Bu. Bukan memang lagi Bu. Jadi ada satu anak gitu yang memang dia suka banget telat ngumpulin tugas gitu Bu. Jadi kalau nggak ditagih itu Bu, nggak mau ngumpul dia tugasnya. Kadang-kadang juga mungkin ya apa namanya diingatkan teman-temannya juga seperti itulah Bu. Intinya dia sangat telat untuk mengumpulkan tugas. Baik. Dari masalah yang Ibu omongkan tadi, Bu Ana sudah menyelidiki kenapa anak ini telat mengumpulkan tugas. Iya Bu, saya sudah menyelidikinya, saya sudah bertanya kepada teman-temannya, bahkan juga mungkin bukan mungkin lagi Bu, sepupunya dan lain-lain yang ada di sekolah ini. Dan hasilnya adalah ternyata si anak ini memang sepulang sekolah itu dia ngebantu orang tuanya. Bahkan sesekali dia akan bekerja gitu, kayak kerja paruh waktu seperti itulah Bu gitu. Jadi dia tidak mengumpulkan, bukan apa namanya, mengerjakan tugas itu telat gitu Bu, atau mungkin harus ditagih dulu gitu Bu, tugas yang baru dia kerjakan gitu Bu. Entah mungkin karena dia efek capek atau gimana lah gitu Bu. Oke, dari kondisi yang Ibu Ana jelaskan tadi, kira-kira nih Bu, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu Ana harapkan untuk anak ini? Hmm, Idealnya sih Bu, harapan saya gitu Bu ya, anak ini bisa mengumpulkan waktu, maaf, bisa mengumpulkan tugas tepat waktu gitu loh Bu. Pun misal kalau misalkan dia telat gitu Bu, itu telatnya masih yang tidak sebulan 2 bulan gitu lah Bu ya bahasanya gitu. Tapi telatnya mungkin sehari gitu Bu, atau lewat ya sehari lah maksimal gitunya Bu. Baik, Eh, kalau diberikan level nih Bu Ana ya, kira-kira anak ini berada di level berapa Bu Ana? Kalau dari Hmm, 1 sampai 10 ya. Kalau dari lihat kondisinya si anak ini Bu gitu ya, dia ini mungkin di posisi 4 kali Bu ya. Di posisi 4 ya Bu ya. Iya, karena memang ngumpulin tugasnya ini luar biasa Bu, harus ditagih-tagih terus Bu gitu. Oke, kalau begitu nih, menurut Ibu Ana, kondisi idealnya nih anak ini harus berada di level berapa Ibu? Karena memang pertama dia dilihat dari apa namanya pengumpulan tugas ini nggak hanya di satu mapel gitu, Bu, nggak hanya di mapel saya ternyata, dan ini memang di semua mapel juga seperti itu Bu gitu. Jadi mungkin supaya agar ada peningkatan itulah untuk si anak ini mungkin bisa di angka 7 atau 8 lah Bu. Setidaknya untuk ada peningkatan bagi anak ini. Oke. Lalu Bu Ana, apa yang bisa Bu Ana lakukan agar level anak ini yang seperti Ibu bilang tadi itu bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan atau berada di level yang Ibu inginkan? Oke, karena juga memang saya adalah selain sebagai guru mapel, saya juga ini sebagai wali kelas gitu Bu ya. Saya terpikirkan gitu, mungkin hal yang pertama yang bisa saya lakukan gitu ya Bu ya, itu berdiskusi dulu Bu dengan anak ini gitu ya, berdiskusi dengan anak ini, kira-kira dari permasalahan yang sedang dia hadapi sekarang, yaitu telat mengumpulkan tugas atau mungkin tunggakan tugas seperti itu, Bu. Kira-kira dia bisa memberikan sebuah komitmen yang seperti apa atau solusi apa sih yang bisa dia tawarkan kepada saya? Seperti itu. Eh,
Kemudian yang kedua, jika ternyata rencana saya yang pertama tadi mungkin tidak berhasil gitu Bu ya, saya mungkin bisa apa namanya dari saya sendiri gitu ya, memberikan waktu tambahan belajar untuk anak ini Bu gitu. Mungkin di saat-saat jam istirahat gitu Bu, ataupun mungkin setelah sepulang sekolah lah gitu Bu, sekitar 30 menit untuk dia mengerjakan tugas ini, kemudian dia bolehlah untuk pulang atau melanjutkan pekerjaannya agar tidak ada tugas yang apa namanya tertumpuk gitu loh Bu, tertunggak-tunggak tugasnya seperti itu Bu. Baik, baik. Berarti Bu Ana akan mengajak berdiskusi terlebih dahulu ya Bu ya. Walaupun jika tidak ada solusi, Bu mungkin akan memberikan waktu tambahan. Begitu ya Bu ya. Kurang lebih yang terpikirkan oleh saya seperti itu Bu. Oke. Hmm, Berdasarkan tadi, kira-kira dukungan dari pihak lain yang Ibu Ana butuhkan dari siapa Bu? Oke, kalau untuk dukungan Bu ya tentunya mungkin yang penting adalah kepala sekolah gitu untuk mendukung apa yang ingin saya lakukan. Kemudian yang kedua apa namanya hmm, apa namanya tadi itu Bu, Eh, karena saya punya dua rencana gitu ya. Jika memang yang pertama tadi tidak berhasil, kemudian nanti saya bisa menggunakan yang kedua gitu. Nah, yang kedua ini butuh banget untuk apa namanya dukungan dari rekan sejawat saya, guru-guru mapel yang lainnya. Karena memang kan tugas ini tidak hanya di saya gitu Bu. Jadi saya terpikirkan lagi nih Bu, solusi ketiga nih Bu gitu. Saya mungkin akan berdiskusi dengan orang tua si anak ini gitu Bu, agar lebih inilah Bu tugas-tugasnya. Baik. Apa yang bisa kira-kira Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Mungkin yang pertama yang bisa saya lakukan adalah berdiskusi dulu dengan si anak ini, Bu. Seperti itu. Saya ingin ada komitmen dulu dengan anak ini. Kemudian, jika ternyata dari hasil diskusi ini, kemudian sudah ada komitmen, saya akan lihat ke depannya. Mungkin 3 hari lah, Bu ya. Nggak usah lama-lama gitu. Nggak usah lama-lama. Kemudian, dalam 3 hari ke depan, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Kemudian ke depannya ternyata nih saya lihat hasil dulu Bu ya. Kalau misalkan ternyata belum berhasil, saya akan mencoba cara kedua gitu. Kalau misalkan cara kedua masih nggak berhasil juga, saya akan mencoba tadi solusi ketiga yang bisa saya terapkan itu dengan menghubungi orang tuanya. Karena memang kan saya di SMP Bu ya, yang dimana anak-anak harus bisa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Seperti itu Bu. Nah, Bu Ana, saya rasa rencana Ibu ini sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Saya rasa percakapan kita itu sudah menghasilkan sebuah kesimpulan ya Bu Ana. Menurut saya seperti itu loh Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang Bu Ana? Sekarang alhamdulillah lebih tenang Bu. Yang tadi mungkin di awal saya kayak mikir gitu ini solusinya bagaimana ya gitu. Karena memang kalaupun ternyata itu di satu mapel aja, saya mungkin agak tenang, maksudnya agak-agak tidak terlalu mumet lah pikirannya. Tapi karena ini untuk semua mapel dan saya adalah wali kelasnya, saya ini merasa sangat mumet banget memikirkan ini. Jadi setelah berdiskusi dengan Ibu, dengan adanya solusi gitu ya, dengan adanya apa namanya penguatan-penguatan dari Ibu, rasanya alhamdulillah agak tenang Bu. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih Bu Ana sudah mempercayakan saya untuk bisa berdiskusi dengan Bu Ana. Alhamdulillah. Apakah ada hal lain Bu Ana yang ingin didiskusikan? Eh, saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu Lina atas waktunya. Sama-sama Bu Ana. Baik, sepertinya sudah selesai ya Bu Lina ya. Iya Pak, sudah selesai. Nah, tentunya luar biasa sekali ya, Bu Lina dan Bu Hana ya bisa saling berbagi. Iya, Baik, Alhamdulillah Pak. ya khusus untuk Bu Lina nih, gimana perasaannya nih Bu? Lega Pak. Lega. Ya, Baik, dengan apa yang sudah terjadi tadi, pelaksanaan coaching Ibu ya dengan Bu Hana, kira-kira nih kalau menurut Bu Lina, apakah tadi itu sudah sesuai nih dengan harapannya Bu Lina? Alhamdulillah sudah sesuai Pak. Saya sudah tidak kehilangan fokus lagi. Saya sudah sesuai dengan urutan Tirta. Wah, luar biasa ya. Tadi saya juga mencatat seperti itu ya. Jadi Ibu sudah tidak kehilangan fokus. Wah, luar biasa sekali. Dan mengalir begitu saja ya, sesuai dengan urutan yang ada. Nah, kalau seperti itu Bu, kalau tadi di awal saya juga menanyakan
dalam skala ya, dalam rentang angka 1 sampai 10. Nah, kalau sekarang nih, dengan apa yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Hana, kira-kira nih Ibu ini ada di angka berapa Bu Lina ini sebagai seorang coach Bu? Alhamdulillah Pak ya, kalau saya menilai diri saya sekarang, saya merasa saya sudah berada di posisi 9 Pak. Baik, sudah di posisi 9 ya Bu ya. Ya Pak. Dan berarti tadi sesuai harapan Ibu, karena itu di angka yang ideal tadi kalau saya dengar di awal-awal tadi, kalau di angka 9. Nah, karena Ibu ini sudah berhasil nih melakukan simulasi coaching nih dengan Bu Hana. Kira-kira rencana Bu Lina selanjutnya untuk kedepannya seperti apa ya Bu ya? Ya, tentu saja saya harus sering-sering berlatih ya Pak ya. Mungkin saya harus berlatih dengan rekan sejawat saya dan bahkan murid-murid saya. Juga mungkin saya akan mencari rekomendasi lain dari media sosial. Karena di YouTube-YouTube itu sepertinya juga banyak ya Pak ya. Wah, biasa sekali nih rencana Ibu untuk kedepannya nih. Jadi, sepertinya akan serius nih Bu Lina di dalam, Ya, insya meng-coaching Allah. rekan-rekan atau bahkan murid ini. Nah, kira-kira Bu, untuk tercapainya rencana Bu Lina tadi, kira-kira apa saja nih yang bisa mendukung hal itu Bu? Ya, tentu saja dukungan eh, pemimpin saya Pak ya, kepala sekolah tentunya. Juga teman-teman saya pastinya untuk saya berlatih juga dengan murid-murid saya. Insya Allah dengan keterlibatan mereka itu akan mempermudah saya untuk berlatih, Pak. Baik, sekali lagi itu rencana yang luar biasa dari Ibu ya. Dan, kira-kira nih Bu, dengan segala rencana tadi, Ibu mau serius berlatih, kemudian melihat, tutorial boleh dikatakan gitu atau pengalaman dari rekan-rekan yang sudah melakukan coaching gitu ya, Bu, ya. Kira-kira nih, rencana itu kapan nih bisa dimulai dilakukan, Bu, sebagai bentuk tanggung jawab Ibu nih sebagai seorang coach? Ya, Pak, saya sudah jauh hari sudah merencanakan itu sebenarnya, Pak. Kemungkinan besar minggu-minggu ini akan sudah saya jalankan. Apalagi saya sudah menghubungi teman yang alhamdulillah sudah bersedia mau melakukan latihan-latihan bersama saya, Pak. Baik, wah senang sekali mendengarnya, Bu. Jadi, kalau tadi ya di awal, kan tadi ada beberapa hal yang memang Ibu meminta saya untuk mengamati hal Ya, itu, yang tadi seringkali hilang fokus, kemudian ya, urutan-urutan tirtanya ya. terkadang tidak urut gitu ya, Bu, ya. Betul. Nah, dengan yang Ibu sudah lakukan tadi dengan Bu Hana, itu berarti kira-kira sudah terwujud belum ya, Bu, ya berarti? Sudah, Pak, alhamdulillah sudah. Wah, baik, luar biasa sekali kalau Ibu merasa bahwa semuanya sudah terwujud. Kemudian Bu, karena itu sudah terwujud, kira-kira nih Bu, kira-kira ada hal-hal lain lagi nggak ya Bu ya, yang Ibu ingin nih supaya saya amati Bu? Tidak, Pak, saya rasa sudah cukup. Baik, wah saya senang sekali dan tentunya yang Ibu rencanakan tadi luar biasa. Saya rindu nih nantinya ke depan Bu, mendengar kabar baik dari Ibu bahwa Ibu sudah melakukan coaching Siap, dengan Pak. luar biasa, gitu Ibu ya. Saya Ya, tunggu kabar bismillah. berikutnya ya Bu ya. Pak. Baik, ya oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Lina dan juga Bu Hana ya, karena kita Sama-sama, telah berlatih Bapak. bersama. Sama-sama Semoga Kak Dina. baik, semoga tentunya kita berharap semuanya bisa lebih baik lagi ya ke depannya. Amin. Iya Pak. Baik, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya izin ya untuk mematikan rekaman ini gitu ya Bu ya. Ini, Pak. Iya Pak, terima kasih Silakan. banyak Pak Elian. Baik, Terima sekali kasih lagi banyak, terima Pak kasih. Elia. Ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi.